Kejaksaan Agung terus mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset. Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan anggaran 9,9 triliun. Pemirsa, kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019-2022 terus didalami. Kejaksaan Agung saya Aisyah sebagai pengamat kebijakan pendidikan. Halo, saya Agatha sebagai jurnalis investigasi. Halo, saya Rasya, saya Vira, kami sebagai host. Halo Sobat Bongkar, selamat datang di Bongkar Kasus edisi Bong. Saya Vira Dan saya Rasya. Kali ini Bongkar Kasus akan sangat menyita perhatian publik di mana ada dugaan korupsi, yaitu pengadaan laptop Chromebook yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, di mana angka kerugian negara sangat fantastis. Jadi di sini sudah ada 3 narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Tasya sebagai akademisi hukum, dan yang kedua ada Ibu Aisyah sebagai pengamat kebijakan, dan yang terakhir ada Ibu Agatha sebagai jurnalis investigasi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat datang semuanya di podcast kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih telah mengundang di podcast ini. Oke, mari kita mulai. Pertama, Ibu Agatha, menurut Ibu, apa inti kasus ini dan peran laptop Chromebook dalam kasus ini? Baik, ini adalah dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan Chromebook utamanya di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar. Intinya peran harga dan pengaturan spesifikasi agar mempengaruhi ke produk tertentu. Terus kerugian negara mencapai triliunan. Baik, Ibu Tasya, penetapan tersangka dan penahanan beliau menjadi sorotan. Mengingat ada klaim beliau tidak menerima aliran dana, bagaimana sih sudut pandang dari hukum yang ada di Indonesia? Nah, bagi dipahami, korupsi ini tidak hanya untuk berkait sendiri dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor yang mencakup unsur mempengaruhi orang lain dan korporasi melalui penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Apalagi putusan peradilan sudah menolak penggugat. Nah, secara hukum, fokusnya sekarang adalah membuktikan perbuatan melawan hukum dan kerugian negara yang terjadi akibat kebijakan tersebut. Jadi kan dalam seorang menteri itu mereka pada seluruh kebijakan dan prosesnya, ya, bukan hanya dana anda pribadi. Betul sekali, dan itu yang akan dibahas di pelajaran ini nanti. Oke, baik, kita lanjut. Untuk Ibu Aisyah, dugaan itu niatnya baik untuk pemerataan digital. Tapi bagaimana dugaan korupsi ini bisa merusak cita-cita pendidikan nasional? Sebenarnya program ini tuh baik juga, tetapi ketika niat mulia bertemu dengan pengimplementasian koruptif, hasilnya itu justru malah merugikan uang negara. Juga
bukan hanya kerugian uang negara saja, tetapi kerugian bentuk hilangnya kesempatan belajar bagi anak muda, terutama itu bagi di daerah 3T terluar, terdepan dan tertinggal, yang mereka itu harusnya mendapatkan akses teknologi yang untuk mengejar ketertinggalan mereka malah hanya melihat Chromebook yang menumpuk di bidang sekolah yang tidak bisa digunakan. Oke, Ibu Agatha, temuan di lapangan seberapa parah Ibu orang teknis di daerah 3T tersebut? Ini menurut saya parah. Soalnya kami temukan laptop yang tak terpakai di gudang karena sekolah takut merusaknya. Bahkan ada kasus di mana spesifikasi Chromebook yang sangat bergantung pada koneksi internet membuat alat ini praktis tidak berguna di lokasi yang blind spot. Artinya dana fisik yang seharusnya mendidik justru terbuang percuma untuk orang yang misalnya. Jadi ada kegagalan perencanaan dan implementasi yang besar yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum. Baik, betul sekali. Ini menjadi contoh buruk bagaimana kebijakan pusat yang top down tanpa kajian mendalam di lapangan, seperti kesiapannya, tenaga yang dibutuhkan, kayak gurunya belum dilatih, akses listriknya yang masih terbatas, dan lain-lain. Terus itu berpotensi besar yaitu menjadi sasaran atau celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, Ibu Tasya, apa yang harus kita harapkan dari proses peradilan selanjutnya dari Tipikor? Nah, kejaksaan agung harus menyiapkan bukti yang tak terbantahkan untuk menunjukkan kriminalitas atau niat pidana di balik penyalahgunaan wewenang. Pembuktian tentang markup dan pengaturan tender harus sulit. Sementara publik perlu membuktikan pengaturan jalan adil, transparan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Oke, Bu Aisyah, sebagai penutup, apa pelajaran terpenting bagi pemerintah ke depan agar kasus serupa tidak terulang? Transparan anggaran wajib setiap program besar, terutama di bidang sektor pendidikan, harus melibatkan pengawasan dari masyarakat sipil dan pakar independen sejak awal kebijakan, harus anti korupsi dan dari akarnya, bukan hanya ditindak setelah mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi kasus ini tuh adalah tamparan keras ya bagi reformasi birokrasi dan integritas pejabat publik. Betul sekali, kita harapkan proses hukumnya berjalan lurus dan berjalan baik ya. Terima kasih Ibu Tasya dan Ibu Aisyah, Ibu Agatha atas waktunya dan pencerahannya. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa kasus ini berpusat pada dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemaksaan penggunaan produk Chromebook yang dimana pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi meskipun ada indikasi ketidaksesuaian dengan kebutuhan sekolah terutama di daerah dengan koneksi internet yang terbatas, namun mantan Menteri Pendidikan memerintahkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Chromebook dan menggelar rapat terkait hal ini tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu. Lalu kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan ini memiliki hubungan yang sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menuntut bahwa seluruh kebijakan dan pelaksanaan pembangunan harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila. Nah, tapi tindakan korupsi ini justru secara langsung melanggar inti dari sila-sila tersebut dan merusak tujuan pembangunan. Jadi, mari kita dukung Indonesia anti korupsi dengan berbagai perubahan kecil yang berdampak besar bagi negeri ini. Baik, kita sudah sampai di akhir sesi. Saya Lasya. Saya Vira. Sampai jumpa di Bongkar Kasus selanjutnya. Bye-bye.